Para peserta didik semuanya, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan definisi perkalian dan definisi pembagian menggunakan garis bilangan bulat. Kita mulai dengan definisi perkalian menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan ini ya. Untuk perkalian, melangkahlah mulai dari 0. Jadi wajib dari 0 ya ini. Titik acuan permulaan 0. Melangkah kemana? Boleh ke kiri, boleh juga ke kanan. Nah, di gambar ini ternyata melangkah ke kiri. Kita ikuti aja ya. Dari 0 melangkah, sekali melangkah ke kiri. Sejauh berapa satuan? 1, 2, 3. Karena di sebelah kiri 0 ditulis negatif 3. Ya. Diteruskan lagi melangkah yang kedua. Sejauh berapa? 1, 2, 3. Sejauh 3 karena di sebelah kiri ditulis negatif 3. Sejauh negatif 3 ditambahkan negatifnya. Diteruskan lagi melangkah yang ketiga. Sejauh berapa? 1, 2, 3. Ditulis negatif 3. Diteruskan lagi melangkah. Ini langkah yang keempat ya. Ini langkah keempat. Sejauh berapa? Dari langkah ketiga. 1, 2, 3. Diteruskan lagi langkah yang kelima. Sejauh berapa dari langkah keempat? 1, 2, 3. Sejauh 3 langkah. Nanti ditulis negatif 3 karena di sebelah kiri 0. Tepat langkah yang kelima berhenti melangkah. Pemberhentiannya pada negatif 15. Ternyata dari 0 sampai berhenti adalah itu negatif sejauh 15 karena di sebelah kiri ditulis negatif 15. Begitu ya. Ini bisa ditulis ya. Ini secara berulang ya. Jadi berulangnya ini perhatikan negatif 3 kan. Nah, 5 kali negatif 3. Ini penjumlahan secara berulang pada bilangan yang sama. Bilangan yang sama berapa tadi? Negatif 3 ya. Sejauh 3 karena di sebelah kiri 0 ditulis negatif 3. Itu diulang sama terus. Ya, diulang sebanyak 5 kali. Inilah namanya penjumlahan secara berulang pada bilangan yang sama. Akhirnya dijadikan definisi perkalian. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang pada bilangan yang sama. Kemudian kita tulis ya. Kita tulis di sini 5 kali negatif 3. Proses melangkah di garis bilangan ini, di garis bilangan bulat, ditulis 5 kali negatif 3 ada berapa? Sama dengan berapa? Kita tulis negatif 3 ya. Negatif 3 ditambah negatif 3. Kita copy. Kita ulangi ya. Negatif 3 yang pertama, ini adalah langkah pertama ini. Yang paling kiri ini. Kemudian diteruskan melangkah itu ini, ditulis ini. Di garis bilangan kan langkah kedua diteruskan. Dari langkah pertama diteruskan. Kata-kata diteruskan itu ini ditambah. Langkah kedua ini sejauh 3 langkah di kiri 0 kan. Nah ini sejauh 3 langkah di kiri 0. Negatif di kiri 0. Diteruskan langkah yang ketiga pada gambar ini. Kita tulis di sini. Diteruskan langkah yang keempat pada gambar ini ya. Nah, sejauh 3 karena di sebelah kiri ditulis negatif 3. Kita tulis di sini. Nah, diteruskan lagi langkah yang kelima, langkah yang terakhir di sini. Sejauh 3 satuan. Karena di sebelah kiri 0 ditulis negatif 3. Kita tulis di sini. Nah, ini. Coba lihat langkahnya 1 di gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita periksa di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan pada langkah kelima berhenti. Berhentinya itu ditulis sama dengan berapa ini? Negatif 15. Beres. Semuanya udah bisa ini. Gampang lah.
tulisan sepanjang ini bisa diurek, disingkat 1, 2, 3, 4, 5, disingkat 5 ya. 5 kali 5 kali melangkah kan. Nah ini tulis copy aja ya biar cepat. Nah itu sama dengan negatif 15. Jadi 5 kali negatif 3 sama dengan negatif 15. Jadi yang ruas kiri ini tadi, ini sampai sini, kita singkat ini. Ini ruasnya. Ruas kanannya negatif 15 ini. Kita tulis ulang. Ditulis diulang di sini. Semuanya sudah bisa. Sekarang kita lanjutkan 5 kali 3. 5 kali 3. Sama prosesnya. 5 kali melangkah, setiap langkah harus 3 satuan. Positif 3 berarti di sebelah kanan 0. Ini ya, mulai dari 0 melangkahnya ke kanan. 1, 2, 3, sejauh 3 satuan. Berarti sekali melangkah itu sampai 3 sini. Nah, ditulis 3. Itu langkah pertama. Langkah kedua diteruskan ke tambah. Langkah kedua 3. Begitu. Kita copy. Diteruskan langkah ketiga. Nah, langkah ketiga kan ini. Ini di sebelah kanan 0 ya. Masih di sebelah kanan 0. Di garis bilangan ini. Lihat garis bilangan. Kan masih di sebelah kanan 0 kan. Diteruskan langkah ketiga. Sampai berapa langkah? Lihat ini 5 kali melangkah. Sampai langkah kelima ya. Nah, terus. Sudah langkah keempat, sekarang langkah kelima. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan, ini bisa dijumlah ya ini. 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15. Bisa semua. Itulah sebabnya kita bisa menulis sekarang 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 3 sama dengan 15. Pintar semua ini. Ilustrasinya bisa ya. Gampang sekali ilustrasinya di sini ya. Sekarang kita melihat pembagian ya, konsep pembagian ya. Konsep pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Ketika perkalian itu adalah didefinisikan, perkalian itu didefinisikan penjumlahan secara berulang pada bilangan yang sama, tentu pembagian lawan dari penjumlahan apa? Pengurangan. Pengurangan secara berulang pada bilangan yang sama. Lawan dari pembagian adalah perkalian, lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. Ya, ingat-ingat itu. Pembagian adalah pengurangan secara berulang pada bilangan yang sama. Kita ilustrasikan negatif 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Kita tulis ya, karena pengurangan secara berulang berarti yang dikurangi siapa? Ada yang dikurangi ini, 15 ini dikurangi. Nah, dikurangi. Kita kurangi ya. Nah, dikurangi berapa ini? Nah, coba dilihat ini ya. Karena dibagi 3 ya, berarti 3 langkah. Sejauh 3 langkah ya. Ingat negatif 15. Dilihat di bilangan ini negatif 15 ada di mana ini? Nah ini. Negatif 15. Ya. Ada di sebelah kiri 0. Untuk pembagian, kita harus melangkah menuju ke 0 sini. Perhatikan garis bilangan ini ya. Menuju ke 0 sini. Karena menuju ke 0 berarti langkahnya harus ke ini kanan menuju 0 ya. Langkahnya berlawanan arah dengan perkalian. Ya. Nah, kalau perkalian tadi dari 0 menuju ke bilangan negatif 15. Sekarang pembagian dari bilangan negatif 15 menuju ke 0. Nah, sekarang yang diperhatikan adalah setiap melangkah itu berapa jauhnya. Karena negatif 15 dibagi 3,
pembaginya 3, berarti sejauh 3. Nah ini dari negatif 15, 1, 2, 3. Sejauh 3 satuan. Ya. Semula melangkah sini, nah sekarang melangkah balik, seret. Nah melangkah balik. Ya. Itulah dikurangi. Ya, harus dikurangi. Dikurangi berapa? 3. Karena dia di sebelah kiri, maka 3-nya diberi tanda negatif. Sehingga kita bisa menuliskan dikurangi, nah, ini kita bawa ke atas saja ya, nggak terlalu jauh. Nah ini dikurangi, ini negatif 3. Negatif 3. Nah, begitu. Tanda dikurangi ini adalah pengurangan. Jadi balik melawan dari penjumlahan ya. Karena dalam perkalian itu kan arahnya sekarang berlawanan dan pembagian. Karena perkalian itu penjumlahan. Nah, untuk pembagian pengurangan, nah, arahnya berlawanan arah. Ini arah. Yang negatif ini ada di sebelah kiri 0. 3 ini jauhnya. Nah, ini maksudnya sudah melangkah 3 satuan menuju 0 ya. Ini di sebelah kiri, masih di sebelah kiri dia. Langkah kedua ini. Kita lihat di gambar ini. Ini langkah kedua ke sini. Seret sini. Nah, ini. Ya. Langkah kedua. Sejauh 3 satuan. Karena di sebelah kiri 0 diberi tanda negatif 3. Ya. Dikurangi negatif 3. Jadi dikurangi sejauh 3 satuan masih di sebelah kiri 0 dikasih dibubuhi negatif. Dikurangi negatif 3. Langkah ketiga ini dikurangi negatif 3. Ini sejauh 3 satuan. Di sebelah kiri 0 negatif 3 dibubuhi negatif. Dikurangi itu negatif 3. Berikutnya lagi diteruskan dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif 3. Tepat berhenti di 0. Nah, sekarang kita tulis sampai 5 kali ya di situ ya. Tampak sekali ya. Nah, di sini kita tulis. Nah, itu langkah ketiga arah ke kanan, langkah ketiga arah ke kanan, langkah ketiga arah ke kanan. Oh sorry, langkah pertama arah ke kanan, langkah kedua arah ke kanan, langkah ketiga arah ke kanan. Nah, jangan sampai keliru. Keliru bicara, ini bahaya kalau keliru bicara. Ini langkah keempat arah ke kanan, ini masih di kiri 0 semua ya. Nah, ini langkah kelima. Tepat berhenti di 0. Nah, berhenti di 0 disama dengan kan 0. Tuh. 0 ini adalah sisa. Ya. Ini sebagai sisa. Sebab nanti berhentinya ada yang tidak di 0. Ya. Ada yang tidak di 0. Ini sisa. Sudah saya tulis ini besar sisa ya. Perhatikan ini kita tulis lagi, kita tulis ulang. Nah. Negatif 15 kita tulis ulang. Dibagi, tanda pengurangan berulang ini, pengurangan secara berulang pada bilangan sama itu dibagi. Jadi istilah tanda seperti ini. Nah ini itu sudah diwakili menjadi dibagi. Terus negatif 3 ini dibagi 3. Begitu ya. 3. Mengapa ini berubah menjadi 3? Karena pembaginya adalah sejauh 3. Yang ini negatif ini ada di sebelah kiri 0. Nah, hasilnya berapa? Sebanyak berapa ini langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebanyak 5 langkah. Ditulis 5. Begitu ya. Sekarang karena ditulis 5, langkah tersebut
Ada di sebelah mana? Nah, dilihat. 1, 2, 3, 4, 5. Itu masih di sebelah kiri 0. Berarti 5-nya harus diberi tanda negatif ini. Ya, negatif. Gimana? Paham kan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Mudah. Nah, sekarang kita coba 15 dibagi 3. Kita harus mengurangi 15 dengan 3. Ya, 15 harus dikurangi dengan 3. Kita tulis lagi ya. Ini dikurangi 3. Kita copy. Dikurangi 3 lagi. Ini langkah pertama ya. Oh, ini harus diingat. Garis bilangan ya, dilihat dulu. 15 itu ada di sebelah mana? Dia berada di, ini titik acuan nolnya. Berada di sebelah kanan 0. 15 itu berada di sebelah kanan 0 ya. 15 berada di sebelah kanan 0. Dibagi 3 berarti harus dikurangi 3 langkah ke kiri menuju 0 ya. Jadi langkah mula-mula itu harus dari 15 ya. Dari 15 melangkah sejauh 3 satuan menuju mana? Menuju ke 0 ke kiri. Ini ya. Berarti dikurangi ya, dikurangi 3. Ya, kenapa tidak negatif 3? Karena 3 satuan itu masih di sebelah kanan 0 ya. Ya, dikurangi 3. Terus dikurangi 3, dikurangi 3 sampai berhenti di 0 ini ya. Kita tulis di sini. Nah. Ini sudah langkah ketiga menuju ke 0, langkah kedua menuju ke langkah pertama menuju ke 0, langkah kedua. Ini dari 15 ya, dari ini posisinya 15, taruhnya di 15. Melangkah pertama sejauh 3 satuan, melangkah kedua sejauh 3 satuan, melangkah ketiga sejauh 3 satuan, melangkah lagi keempat sejauh 3 satuan masih menuju 0 ini. Melangkah lagi kelima sejauh 3 satuan ya. Itu harus sama dengan 0. Nah, ini sama. Dicoba ini. 15 dikurangi 3, 12 dikurangi 3, 9 dikurangi 3, 6 dikurangi 3, 3 dikurangi 3, 0. Nah, ini sudah 0 ya. 0. Perhatikan hasilnya adalah ini. Yang berulang tiganya ini sebanyak berapa kali? 1. Karena ini menunjukkan langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Berarti berapa langkah? 5 langkah. Jadi jawabannya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kita tulis di sini. Sama dengan 5. Nah, ini ya. Kenapa tidak bertanda negatif? Karena 5 langkahnya itu masih di sebelah kanan 0. Makanya tandanya positif. Begitu. Peserta semuanya ya. Sekarang kita coba yang ini. Misalnya 4 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 di garis bilangan ini berarti melangkahnya startnya permulaan dari 4. Dibagi 2 berarti dikurangi 2. 2 satuan. Setiap langkah harus 2 satuan. 1, 2. Nah, ini. Langkah pertama sudah di sini. Diteruskan lagi berarti dikurangi ya, dikurangi 2 satuan. Satu langkah lagi 1, 2. Nah, sudah berhenti di 0. Ya. Ternyata sudah berapa langkah? Dari 4 ini 1, 2. Ada 2 langkah. Tandanya positif atau negatif, langkahnya diberi tanda positif atau negatif. Diberi tanda positif karena langkah ini masih di sebelah kanan 0. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Begitu. Nah, sekarang dicoba negatif 6 dibagi 3. Wah, negatif 6 dibagi 2. Berarti melangkahnya harus dari negatif 6 sini. Dibagi 2 berarti
Melangkahlah sejauh 2 satuan menuju 0. Nah ini, sret ini ya kan, sejauh 2 satuan menuju 0. Melangkah lagi 2 satuan menuju 0. Nah inilah sudah langkah kedua. Melangkah lagi menuju 0. Nah sudah langkah ketiga. Berapa langkah? 3 langkah. 3 langkah. Karena 3 langkah tersebut masih di sebelah kiri 0 semuanya. Diberi tanda negatif. Menjadi negatif 3 langkah. Dengan demikian kita bisa menuliskan negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Gampang kan? Mudah sekali, gampang sekali ya ilustrasinya. Ya. Semuanya dijamin pinter peserta didiknya. Pinter ya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.